Menyelidiki Stonehenge, benarkah dirancang sebagai sistem kalender kuno? Sudah sejak lama, para ilmuwan meyakini bahwa monumen ikonik Stonehenge di Inggris merupakan kalender kuno. Tapi, cara kerja sistem kalender kuno tersebut hingga saat ini masih belum jelas. Penelitian terbaru sepertinya semakin dekat untuk menemukan kejelasan tersebut. Dalam laporan penelitian terbaru, Profesor Timothy Darvill dari Bournemouth University berpendapat bahwa numerologi elemen pada batu sarsen yang menyusun Stonehenge merupakan kalender abadi berdasarkan tahun matahari tropis 365,25 hari. Laporan penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal Antiquity dengan judul Keeping Time at Stonehenge. Seperti diketahui dalam hal desain dan konstruksi, Stonehenge tidak menyerupai monumen batu lain dari pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi. Terletak di dataran rendah Kapur di Inggris Selatan, Stonehenge telah lama dianggap merepresentasikan beberapa jenis kalender, meskipun tujuan spesifiknya dan cara kerjanya masih jauh dari jelas. Pada awal abad ke-20, para ahli mengusulkan bahwa monumen itu mewakili kalender Mei berdasarkan clock stars. Kemudian, mereka mengembangkan interpretasinya sebagai komputer neolitik yang disejajarkan dengan 8 posisi ekstrem matahari dan bulan, untuk keperluan perhitungan waktu dan prediksi gerhana. Beberapa ilmuwan, sementara itu, menyukai kalender 16 bulan, menggunakan titik balik matahari, equinox, Mei atau Lammas dan Martinmas atau Candlemas sebagai titik balik dalam siklus. Ini dan banyak interpretasi lainnya, bagaimanapun semuanya tidak memuaskan. Hal itu karena mereka sering menggunakan elemen non-kontemporer dari monumen, referensi keberpihakan astronomi yang tidak tahan terhadap pengawasan ketat, atau mengabadikan gagasan yang didiskreditkan dari kalender Celtic. Penjajaran solstitial yang jelas dari Stonehenge telah mendorong orang untuk menyarankan bahwa situs tersebut termasuk beberapa jenis kalender sejak barang antik Williams to Play. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sarsen Stonehenge ditambahkan selama fase konstruksi yang sama sekitar 2500 sebelum Masehi. Batu sarsen tersebut jelasnya bersumber dari daerah yang sama dan kemudian disusun dalam formasi yang sama. Ini menunjukkan batu-batu tersebut bekerja sebagai satu kesatuan. Profesor Darvill menganalisis batu-batu ini, memeriksa numerologinya dan membandingkannya dengan kalender lain yang diketahui dari periode ini. Dia mengidentifikasi kalender matahari dalam tata letaknya, menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai representasi fisik tahun yang membantu penduduk kuno Wiltshire melacak hari dan bulan. Kalender yang diusulkan bekerja dengan cara yang sangat mudah, kata Profesor Darvill. Ia menjelaskan masing-masing dari 30 batu dalam lingkaran sarsen mewakili satu hari dalam sebulan. Itu sendiri dibagi menjadi 3 minggu, masing-masing 10 hari. Batu khas dalam lingkaran menandai awal setiap minggu. Selain itu, bulan kabisat 5 hari dan hari kabisat setiap 4 tahun diperlukan untuk mencocokkan tahun matahari. Bulan kabisat mungkin didedikasikan untuk dewa Situs, diwakili oleh 5 Triliton di tengah situs. 4 batu stasiun di luar lingkaran sarsen memberikan penanda untuk ditingkatkan hingga hari kabisat, jelasnya. Dengan demikian, titik balik matahari musim dingin dan musim panas akan dibingkai oleh pasangan batu yang sama setiap tahun. Salah satu Triliton juga membingkai titik balik matahari musim dingin yang menunjukkan bahwa itu mungkin tahun baru. Penjajaran titik balik matahari ini juga membantu mengkalibrasi kalender. Kesalahan dalam menghitung hari akan mudah dideteksi karena matahari berada di tempat yang salah pada solstice. Kalender seperti itu dengan 10 hari minggu dan bulan ekstra mungkin tampak tidak biasa hari ini. Namun kalender seperti ini diadopsi oleh banyak budaya selama periode itu. Kalender matahari seperti itu dikembangkan di Mediterania Timur pada abad setelah 3000 sebelum Masehi dan diadopsi di Mesir sebagai kalender sipil sekitar 2700 sebelum Masehi dan digunakan secara luas pada awal Kerajaan Lama sekitar 2600 sebelum Masehi, kata Darvill. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kalender yang diikuti oleh Stonehenge mungkin berasal dari pengaruh salah satu budaya lain tersebut. Di dekatnya menemukan petunjuk tentang hubungan budaya semacam itu. Pemanah Amesbury di dekatnya, yang dimakamkan di dekatnya sekitar periode yang sama, lahir di pegunungan Alpen dan pindah ke Inggris saat remaja. Menemukan kalender matahari yang diwakili dalam arsitektur Stonehenge membuka cara baru untuk melihat monumen sebagai tempat tinggal. Tempat di mana waktu upacara dan festival terhubung dengan struktur alam semesta, kata Profesor Darvill.